Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 108. Hari mulai malam, Cindy pun sudah pulang ke rumahnya. Anissa masuk ke kamarnya diikuti oleh Cecil. Bahkan malam ini mau pergi sama Kak Ray. Aku mau bantuin Mbak Nisa buat pilih baju dan make up, ujar Cecil. Gak usah sih, lagian cuma makan malam doang kok. Gak perlu make up juga, ujar Anissa. Gak boleh nolak, pokoknya harus mau. Tadi Kak Ray kirim pesan ke aku kalau aku harus bantuin kakak iparku buat make up yang lebih cantik dari biasanya. Kata Kak Ray, malam ini malam yang spesial buat kalian berdua, ujar Cecil. Ya sudah, terserah kamu saja. Aku mandi dulu, ucap Anissa. Oke, aku juga mau mandi dulu. Asik ngobrol sama kalian jadi gak inget mandi, ujar Cecil yang kemudian keluar dari kamar sang kakak. Sebelum ke kamar, Cecil sempat pergi ke dapur menemui Biruni. Bi, malam ini kami akan makan di luar. Bibi masak sedikit saja ya buat kalian. Soalnya kami gak akan makan lagi di rumah, ujar Cecil. Baik non, apa Nyonya Anissa juga ikut keluar, tanya Biruni. Ya, kami bertiga keluar semua malam ini. Mungkin Mbak Nisa sama Mas Ray gak pulang ke rumah. Tolong jaga rumah ya, kita Cecil. Baik non, ucap Biruni. Cecil masih memakai sebutan Mas buat sang kakak karena di dapur juga ada Jenny yang sedang memotong sayur. Cecil hanya melirik sinis pada Jenny dan langsung pergi. Dia menuju kamarnya sendiri untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai dengan rutinitas mandinya, Cecil kembali ke kamar sang kakak. Dia melihat Anissa yang sudah rapi dengan balutan dress panjangnya yang begitu indah namun elegan. Wah, cantik banget, puji Cecil. Anissa menoleh ke sumber suara dan melihat Cecil yang sudah berganti pakaian. Jangan berlebihan deh, aku gak percaya diri tahu pakai baju ginian, ucap Anissa. Ini benar-benar bagus tahu Mbak, sekarang tinggal make up saja, pasti hasilnya lebih perfect dari sini. Soalnya belum dandan saja udah cantik gini, ucap Cecil. Jangan muji aku kayak gitu Sil, nanti aku jadi terbang gimana, ujar Anissa. Terbang saja nggak apa-apa, asal jangan nyangkut di pohon saja, ujar Cecil sembari tertawa. Kamu ini ya bisa aja ngomongnya, ujar Anissa sembari mencubit pipi Cecil dengan gembas. Sakit mbak, udah sini duduk dulu biar aku bantu dandanin Mbak Nisa, ujar Cecil. Anissa menurut dan duduk di kursi depan meja rias. Cecil mulai mengaplikasikan make up yang ada di depannya satu persatu. Anissa punya alat make up sendiri sehingga Cecil tidak perlu membawa alat make up miliknya ke kamar sang kakak. Mbak Nisa kan desainer ya, kenapa sih nggak belajar ngeliat juga, tanya Cecil. Aku nggak ada bakat di bidang itu Sil, jawab Anissa. Kan bisa belajar Mbak, alat make up Mbak Nisa komplit gini, sayang loh kalau sering dianggurin, ujar Cecil. Tetap nggak bisa Sil, kalau kita belajar yang memang bukan bakatnya pasti akan susah. Aku lebih memilih mendesain puluhan dress daripada harus belajar make up, ujar Anissa. Terus nanti kalau Mbak Nisa harus pakai make up di sebuah acara gimana, tanya Cecil. Kan ada kamu bisa diandalkan kan, ujar Anissa. Tapi kan kalau aku jadi kuliah di luar negeri gimana? Aku gak mungkin kan pulang hanya untuk dandanin Mbak Nisa, ujar Cecil. Tenang saja, kakakmu gak akan membuat istrinya kewalahan kok, ujar Anissa. Ya deh, yang punya suami tajir mau sewa perias paling terkenal juga gampang, ujar Cecil. Ya dong, makanya kamu harus bersyukur punya kakak seperti dia. Sedingin-dingin dia, segalak-galak dia tetap kakakmu dan selalu sayang sama kamu, ucap Anissa. Ya Mbak, makanya aku lebih milih tinggal sama Kak Ray daripada tinggal sama mama dan papa. Karena cuma Kak Ray yang selalu peduli dan sayang sama aku, ujar Cecil.
Jangan pernah bilang kalau orang tuamu gak sayang sama kamu. Orang tuamu juga sangat menyayangimu. Mereka peduli denganmu. Mungkin cara mereka menunjukkan kasih sayangnya berbeda dengan orang tua pada umumnya. Tapi percayalah, mereka punya cara sendiri untuk menyayangi anak-anak mereka. Mereka sayang sama kamu dan kakakmu. Jadi jangan pernah kamu membenci mereka hanya karena kesalahan yang telah mereka perbuat pada kalian. Kalian tetap darah daging mereka, ujar Anissa. Tapi Mbak, aku benci sama mereka. Mereka lebih mentingin harta dan bisnis mereka daripada kebahagiaan kami. Kami seperti robot yang diatur gerak-geriknya sama mereka, ucap Cecil. Seburuk apapun kelakuannya, jangan pernah membenci mereka. Kalau nggak ada mereka, kamu dan kakakmu juga nggak bakal ada di dunia ini, ujar Anissa. Tapi kan Mbak, kata Cecil, sudah aku nggak mau kamu membenci mereka. Bagaimanapun mereka, mereka tetap orang tuamu, ucap Anissa. Ya iya, aku nggak benci sama mereka, tapi sampai kapanpun aku nggak akan mau kembali ke rumah itu. Aku akan tetap di sini sama kalian, ucap Cecil. Suatu saat nanti kalau mereka sudah tua, mereka tetap butuh kalian untuk merawatnya. Jadi jika masa itu tiba, kalian harus saling membantu untuk merawat orang tua kalian, ujar Anissa. Biarin saja mereka hidup sendiri, kalau perlu masukin saja mereka ke panti jompo biar tahu rasa, cetus Cecil. Cecil, kamu gak boleh kayak gitu, bagaimanapun mereka tetap orang tuamu, ucap Anissa dengan sedikit membentak. Cecil kaget dengan bentakan Anissa. Dia tidak menyangka jika kakak iparnya yang selama ini bersikap lembut bisa membentaknya. Cecil terdiam mematung tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya. Anissa yang menyadari kesalahannya langsung bangkit dan memeluk Cecil. Maaf, aku gak bermaksud untuk membentakmu. Maaf, ucap Anissa lirih. Kenapa Mbak Nisa jadi bentak aku hanya karena mereka? Apa Mbak Nisa ada di pihak mereka? Tanya Cecil dengan terbata-bata. Anissa melepas pelukannya dan memegang kedua tangan Cecil. Bukan begitu, aku hanya gak mau kalau kamu membenci orang tuamu sendiri. Harusnya kamu bersyukur diberi keluarga yang lengkap. Masih punya orang tua yang lengkap dan sehat. Coba kamu jadi aku. Sejak kecil ditinggal orang tua, hidup susah dan selalu menjadi babu di rumah sendiri. Harus melayani keluargaku sendiri seperti pembantu yang gak digaji. Jangankan untuk membeli barang yang aku suka, untuk makan saja sangat sulit. Kamu harus bisa bersyukur dengan apa yang kamu punya. Kamu masih bisa menikmati masa remaja dengan happy. Masih bisa membeli apapun yang kamu mau dengan bebas. Makan pun gak usah. Sekarang saja sejak bertemu dengan kakakmu, aku bisa hidup bebas dari kesengsaraan itu. Aku bisa menghirup udara segar berkat bantuan kakakmu. Jadi aku mohon sama kamu, tolong jangan pernah membenci kedua orang tuamu ya. Jelas Anissa. Tak terasa Cecil menumpahkan air matanya. Mendengar cerita Anissa, dia tidak mengira jika kehidupan kakak iparnya jauh lebih menderita dari kehidupan yang dia alami. Mbak, ternyata hidupmu jauh lebih menderita daripada aku. Maafin aku Mbak, tangis Cecil pecah di dalam pelukan Anissa. Bisakan dengerin ucapanku, bisakan gak benci sama mereka, tanya Anissa. Aku janji, aku gak akan membenci mereka. Aku akan sayang sama mama dan papa. Tapi aku gak bisa kalau harus balik ke rumah itu. Aku gak mau mereka mengatur hidupku. Boleh kan aku tetap di sini? Tanya Cecil. Ini rumah kakakmu, berarti rumahmu juga. Mau sampai kapanpun kamu tinggal di sini juga gak ada yang melarangnya. Karena kamu juga bagian dari pemilik rumah ini, ucap Anissa. Suara getaran HP panggilan di ponsel Anissa membuyarkan obrolan mereka. Mereka sampai lupa jika ada yang sedang menunggunya. Mas Ray, aku angkat dulu ya, ujar Anissa. Halo Mas, sapa Anissa. Aku udah mau sampai. Kamu udah selesai belum? Tanya Rehan. Bentar lagi selesai Mas. Udah dulu ya, ucap Anissa yang langsung memutuskan panggilannya. Mas Rehan udah mau sampai, gimana dong ini? Tanya Anissa. Astaga, maaf Mbak, gara-gara aku jadi gini, ujar Cecil.
Mereka berdua terlihat kalang kabut saat mendengar bahwa Rehan sudah hampir sampai. Anissa langsung duduk kembali di kursinya, sedangkan Cecil mulai mengaplikasikan make up-nya ke wajah Anissa. Beruntungnya Cecil pintar dalam merias wajah sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk merubah Anissa menjadi jauh lebih cantik dari sebelumnya. Nah segitu dulu ya bab 108-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Pokoknya makasih banyak kakak. Bye bye.